Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat sehingga kita dapat mendengarkan materi yang saya dan teman-teman sampaikan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian materi yang berjudul urgensi dakwah. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada materinya, saya akan menjelaskan latar belakang urgensi dakwah. Pertama, bermula dalam hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu mengisi hidupnya dengan berdakwah. Walau banyak hambatan yang beliau hadapi dalam berdakwahnya, tetapi itu bukan masalah besar baginya. Sehingga beliau terus berdakwah tanpa kenal lelah. Begitu saat Rasulullah wafat, kita sebagai umatnya lah yang harus mewarisi tekad berdakwah Rasulullah. Tidak hanya syekh, ulama, ataupun ustadz, tetapi kita semua yang mengaku sebagai umat Rasulullah harus berdakwah sesuai apa yang diwariskan kepada Rasulullah kepada kita. Baik, kita masuk ke urgensi dakwah. Urgensi secara bahasa artinya keharusan atau kepentingan, suatu yang sangat penting. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah yang artinya mengajak atau memanggil untuk beriman kepada Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa urgensi dakwah itu adalah suatu keharusan bagi kita untuk mengajak orang beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat Muhammad, tugas kita adalah berdakwah. Bahkan dalam berdakwah itu tidak harus ustadz melaksanakannya, tidak harus mesti ustadz, tapi seluruh umat Islam yang memiliki iman dan ilmu yang memadai, walau satu ayat pun. Ada hadis yang berbunyi di hadis Bukhari, sampaikanlah dariku meski hanya satu ayat. Nah, itu artinya tidak harus ustadz dan tidak harus syekh, tetapi kita semua yang memiliki kesadaran akan hal itu sehingga kita dapat menasihati atau mengajak orang untuk ke jalan yang benar. Seorang yang diberi nasihat pun juga harus menerima masukan ataupun nasihat dari orang lain. Walaupun menasihati kita itu lebih muda atau bisa dibilang anak kecil, lebih muda dari kita, tetapi kalau isinya baik maka kita harus menerimanya. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita itu lebih tua darinya, kita merasa lebih baik, merasa lebih benar dan tidak menerima masukan dari siapapun yang lebih muda dari kita. Akan tetapi kita harus menerimanya selagi apa yang diberikan kepada kita itu, nasihat apa yang diberikan kepada kita itu adalah baik bagi kita. Baiklah, itu adalah makna dari urgensi. Nah, untuk selanjutnya, urgensi menurut Al-Maidah ayat 67 akan disampaikan oleh saudara kami Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembahasan materi surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdi qaumal kafirina. Yang sekira-kira artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tentangan di kalangan ahli kitab
orang musyrik dan orang-orang fasik. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan baik masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad adalah amanat yang wajib disampaikan seluruhnya kepada manusia. Menyampaikan sebagian saja dari amanatnya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Demikianlah kerasnya peringatan Allah kepada Muhammad. Allah telah tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban Rasul. Tugas menyampaikan tersebut tidak boleh ditunda meskipun penundaan itu dilakukan untuk menunggu kesanggupan manusia untuk menerimanya. Karena masa penundaan itu dapat dianggap sebagai sesuatu tindakan penyembunyian terhadap amanat. Adapun ancaman terhadap penyembunyian sebagai amanat Allah sama kerasnya dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang beriman kepada sebagai Rasul saja dan beriman kepada sebagai ayat Al-Quran saja, meskipun seorang Rasul bersifat maksum, yakni terpelihara dari sifat tidak menyampaikan. Namun ayat ini menegaskan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda meskipun menyangkut pribadi Rasul sendiri, seperti halnya yang kemudian terjadi antara Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad sebagaimana yang diuraikan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 sampai 37 dan sekira artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Dalam hubungan ini, Aisyah dan Anas berkata, kalaulah kiranya Nabi Muhammad akan menyembunyikan sesuatu dalam Al-Quran, tentu ayat inilah yang disembunyikannya. Dari keterangan Aisyah dan Anas ini, jelaslah peristiwa yang kemudian terjadi antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid ialah perceraian yang berkelanjutan dengan berlakunya kehendak Allah, yaitu menikahkan Zainab dengan Nabi Muhammad. Hal tersebut tidak dikemukakan oleh Nabi Muhammad kepada Zaid ketika ia mengadu peristiwa kepada Nabi Muhammad, padahal beliau sudah mengetahuinya dengan perantaraan wahyu. Nabi Muhammad SAW menyembunyikan hal-hal yang diketahui sesuai dengan kesopanan, di samping menghindarkan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh golongan orang-orang munafik. Meskipun demikian, Nabi Muhammad masih juga menerima kritik Allah seperti diketahui pada ayat dalam surah Al-Ahzab tersebut. Tugasnya ayat 67 ini mengancam orang-orang yang menyembunyikan amanat Allah, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Sejalan dengan ancaman Al-Quran ini, Nabi Muhammad bersabda mengingatkan orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu pengetahuan lalu disembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Selanjutnya, akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir
yang mengganggu Nabi Muhammad dan pekerjaan mereka itu pastilah sia-sia, karena Allah telah tetap melindungi nabinya dan tetap akan meninggalkan kalimatnya. Inilah keterangan surah Al-Maidah ayat 67. Maka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami yang berjudul Urgensi dakwah menurut Ali Imran ayat 104 dan 110. Yang pertama, Ali Imran ayat 104. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Menurut Abu Ja'far, bahwa seyogianya ada di antara kamu atau di antara orang-orang yang beriman sekumpulan orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, dan menyuruh manusia mengikuti Nabi Muhammad SAW serta agama yang dia bawa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencegah dari kemungkaran. Artinya mencegah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan agama yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap usaha sehingga mereka taat dan patuh. Di penghujung ayat dapat diperhatikan bahwa orang-orang yang selalu berdakwah tidak pernah mengalami kerugian, tetapi selalu mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, Ali Imran surah ayat 110. Surah Ali Imran ayat 110 juga sering dijadikan dalil bahwa umat Islam merupakan umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Jarir At-Taban menghimpun paling tidak dua pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan umat. Pendapat pertama menerangkan bahwa yang dimaksud dengan umat adalah orang-orang hijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, atau kita sebut dengan muhajirin. Keterangan ini didapat dari jalur riwayat Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair, Al-Suddi, dan Ikrimah. Pendapat kedua berasal dari riwayat Abu Hurairah dan Mujahid mengatakan bahwa umat yang dimaksud ayat tersebut adalah siapapun yang memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, amal ma'ruf, yang kedua, nahi munkar, dan yang terakhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.